Selamat datang di dunia novel. Episode 6285, Cahaya Emas Mekar, Pintu Harapan. Berbahaya? Bahaya apa? Tanya Egi. Chou Feng berbalik dan menutup pintu batu. Baru saat itulah dia melihat Xiao Yuer dan yang lainnya. Tadi saat aku sedang di luar, aku melihat ada seseorang yang sedang memperhatikan kita. Pandangan orang lain itu sangat rahasia, dan dia menatapku dari jarak yang sangat jauh. Jadi menurutku, tidak hanya ada satu eksistensi lain di dunia ini, tapi eksistensi itu pastilah sangat kuat. Dan orang yang meninggalkan kata-kata itu pasti sudah merasakan keberadaan dan bahaya yang tersembunyi itu, jadi dia tidak menguraikan reruntuhan itu, tetapi meninggalkan kata-kata itu dan pergi. Kata Chou Feng kepada semua orang. Jadi, kakak laki-laki baru saja bertanya pada kakak perempuan secara diam-diam? Tanya Xiao Yuer. Ya. Jawab Chou Feng. Tidak heran dia bilang dia akan menjaga kita tetap aman. Sepertinya dia menyadari sesuatu, kata Xiao Yuer. Mungkin dia tahu siapa sosok itu. Xianhai Xiaoyu menebak. Sepertinya hal-hal di sini tidak sederhana. Ada seseorang yang mengincarnya dengan penuh rasa iri. Kakak, bagaimana menurutmu? Mundur atau bertarung? Wang Qiang menatap Chou Feng. Persetan, kata Chou Feng. Sekarang mereka sudah di sini, mereka tidak punya pilihan lain. Bukannya mereka percaya pada wanita berambut merah itu, tetapi jika mereka tidak melakukan apa yang dimintanya, wanita berambut merah itu mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Kalau begitu, mari kita tangkap dia. Wang Qiang segera menjawab. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita melakukannya? Wang Qiang tiba-tiba bertanya. Biasanya akan ada petunjuk, tapi saat mereka masuk ke sini, mereka tidak mendapat petunjuk apapun. Chou Feng berjalan langsung ke pintu batu, meletakkan tangannya di sana, dan segera merasakan formasi itu. Chou Feng berkomunikasi dengan formasi. Kemudian, kata-kata Chou Feng muncul di gerbang. Letakkan tanganmu di atasnya, dan sebuah formasi akan berkomunikasi dengan kita. Chou Feng berbalik dan berkata. Mendengar ini, Wang Qiang dan yang lainnya bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, pilar di tengah aula mulai berputar, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya dengan cepat berpindah di antara simbol-simbol. Sebenarnya, arah sinar cahaya itu selalu menghadap ke arah pintu Chou Feng. Alasan mengapa sinar itu terus berubah adalah karena pilar itu berputar dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, warna cahaya terus berubah, berganti-ganti antara 5 warna, putih, hijau, biru, ungu, dan emas. Ketika pilar itu berhenti berputar, cahaya itu akhirnya tertuju pada cahaya putih, dan pada saat yang sama berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah pintu Chou Feng. Dalam sekejap, 3 kata besar yang dibentuk oleh cahaya putih muncul di pintu dengan nama Chou Feng di atasnya. Gerbang sumber daya. Melihat 3 kata ini, semua orang bingung. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang turun dari atas aula dan mendarat di sebelah pilar. Yang bisa Anda lihat hanyalah garis besar sosok manusia, tapi Anda tidak bisa melihat fitur wajahnya, dan Anda tidak bisa mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Bahkan suaranya tidak dapat dibedakan sebagai laki-laki atau perempuan. Gerbang sumber daya. Setelah Anda lulus penilaian setelah masuk, Anda dapat memperoleh sumber daya yang sesuai. Tetapi nasib buruk adalah sumber daya terburuk dari istana ini. Saat suara itu mereda, sinar cahaya itu pun menghilang. Sumber daya terburuk. Apakah nasibku seburuk itu? Chou Feng terdiam. Saudaraku, sepertinya begitu. Ya.
Wang Qiang mengangguk. Pada saat ini, pintu batu terbuka, dan sebelum Chu Feng bisa bereaksi, dia telah tersedot ke dalam. Tampaknya jimat-jimat itu melambangkan tingkatan atau manfaat yang berbeda, kata Long Chengyu. Seharusnya begitu. Long Musi juga mengangguk. Ya ampun, keberuntungan saudaraku memang tidak ada tandingannya, dan dia pernah membuat kesalahan. Jadi, bukankah kita juga dalam masalah? Wang Qiang membuka mulutnya lebar-lebar, merasakan ada sesuatu yang salah. Benar. Xianhai Xiaoyu juga setuju. Tidak. Lupakan saja. Karena aku sudah di sini, aku mungkin juga akan mencoba keberuntunganku. Baiklah, bagaimana kalau kita pergi bersama dan melihat siapa yang lebih beruntung? Sambil berbicara, Wang Qiang tiba di depan sebuah pintu batu. Baiklah, jawab Xianhai Xiaoyu, lalu yang lainnya memilih pintu. Mereka meletakkan telapak tangan mereka ke dalamnya pada saat yang sama, dan melalui komunikasi dengan formasi tersebut, tak lama kemudian nama mereka muncul di pintu batu masing-masing. Kemudian, pilar itu mulai berputar, tetapi kali ini muncul 5 sinar cahaya yang berhubungan dengan gerbang batu milik Wang Qiang dan lainnya. Terakhir, gerbang sumber daya ungu Wang Qiang. Gerbang sumber daya ungu Xianhai Yuer. Gerbang sumber daya ungu Long Chengyu. Gerbang sumber daya ungu Long Musi. Gerbang sumber daya emas Xianhai Xiaoyu. Bahkan ukuran bukaannya pun berbeda, dan cahaya keemasan bersinar di mana-mana, menerangi seluruh aula. Sungguh menakjubkan pada pandangan pertama. Setelah itu, sinar cahaya itu mendarat di samping manik-manik itu lagi dan menggambarkan situasi pintu-pintu itu satu persatu. Keempat gerbang lainnya semuanya adalah gerbang sumber daya yang mudah dipahami. Faktanya, mereka sama dengan Chu Feng. Perbedaannya adalah mereka lebih beruntung dan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang lebih maju, tetapi tantangannya juga jauh lebih sulit. Yang paling kuat adalah gerbang harapan milik Xianhai Xiaoyu. Jika ia berhasil menantangnya, ia dapat memenuhi salah satu harapannya yang masuk akal. Apaan sih? Ternyata yang sial cuma abangku sendiri. Wang Qiang menyeringai, merasa kasihan pada Chu Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kakak Chu Feng berwarna putih? Xiao Yuer menatap ke arah sinar cahaya itu dan berbicara mewakili Chu Feng. Karena jika semua orang lain jahat, itu berarti situasi di sini juga demikian. Namun hasilnya, hanya Chu Feng yang terburuk, dan semua orang lainnya sangat baik. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah Chu Feng. Senior, apakah ada kesempatan kedua? Xiao Yuer bertanya lagi. Akan tetapi, makhluk bercahaya itu tidak pernah menjawab. Tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun, tetapi lebih seperti suatu formasi yang tetap. Pada saat ini, pintu batu di depan Xiao Yuer dan yang lainnya terbuka pada saat yang sama, menghisap mereka masuk. Namun, ada satu pengecualian, Xianhai Xiaoyu pintunya tidak dibuka. Saat Xianhai Xiaoyu bingung, seberkas cahaya menatapnya dan berbicara lagi, keberuntungan Anda rumit. Anda bisa bilang Anda beruntung, atau Anda bisa bilang Anda kurang beruntung. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan memperoleh banyak hal. Kamu bahkan bisa langsung meningkatkan kultivasimu ke tingkat ketiga berdasarkan basis kultivasimu saat ini. Namun, tingkat kesulitan tantangan Anda juga yang paling sulit. Namun, Anda dapat mengajak seorang rekan untuk ikut serta dan menghadapi tantangan ini bersama-sama. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda, sebagai mitra, bersedia melakukannya. Namun, begitu entitas cahaya itu selesai berbicara, sebuah suara terdengar, "Saya bersedia." Chou Feng terlihat berdiri di gerbang batu pertama,
dan karakter yang bersinar di gerbang batu dan nama Chu Feng menghilang. Jelas bahwa Chu Feng telah menyelesaikan tantangannya. Benda cahaya itu tidak menjawab, bahkan tidak melihat ke arah Chu Feng, melainkan menghilang begitu saja. Begitu cepat. Xianhai Xiaoyu juga menatap Chu Feng. Itu adalah tes yang sangat sederhana. Beberapa sambaran petir jatuh dari langit ke arahku. Rasanya hampir seperti geli. Tapi panennya hanya rata-rata. Chu Feng membalik telapak tangannya dan menemukan manik kekuatan bela diri. Kualitasnya bagus, tetapi memang kurang membantu tingkat kultivasi Chu Feng saat ini. Keberuntunganmu kali ini memang tidak terlalu baik, kata Xianhai Xiaoyu. Ya, memang benar keberuntunganku tidak begitu baik, tapi tak apa. Keberuntunganmu begitu baik, perjalanan kita tidak sia-sia. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kata Chu Feng kepada Xianhai Xiaoyu. Ketika dia baru saja keluar, dia kebetulan mendengar apa yang dikatakan entitas cahaya kepada Xianhai Xiaoyu. Jika itu dapat diselesaikan, seseorang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat ketiga, yang merupakan kesempatan besar. Xianhai Xiaoyu menatap Chu Feng, berpikir dan ragu-ragu. Ada apa? Kau masih tidak percaya padaku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Xianhai Xiaoyu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau takut berada dalam bahaya dan melibatkanku. Itulah sebabnya kamu harus membiarkanku menemanimu. Setidaknya kita bisa saling menjaga, kan? Kata Chu Feng sambil mendekat. Xianhai Xiaoyu menatap Chu Feng, masih sedikit bingung, tapi akhirnya mengangguk dengan berat, oke. Dan pada saat dia mengangguk, pintu batu itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan tidak hanya terbuka, tetapi juga melepaskan daya isap, menghisap Chu Feng dan Xianhai Xiaoyu bersama-sama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.